Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja. Ia memiliki dua orang putri bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua memiliki paras yang cantik. Namun, Chandra Kirana lah yang paling cantik. Mereka berdua adalah putri raja. Namun, Chandra Kirana yang paling disayang rakyat. Sementara itu, Dewi Galuh adalah adiknya yang selalu iri dengan kakaknya. Lama-lama rasa iri itu tumbuh dengan rasa benci. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Ayahanda? Apakah Ayahanda mau itu juga? Ya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah telah berjanji dengan ayah Raden Inu bahwa akan menikahkan salah satu dari putri ayah. Lalu di antara kami berdua, siapa yang akan dinikahkan, Ayahanda? Adalah Chandra Kirana. Apakah aku yang akan dinikahkan? Lalu siapakah calon suamiku? Dia adalah Raden Inu. Dia adalah laki-laki yang baik, bijaksana. Apakah kau setuju putriku? Iya, yang aku bersetuju untuk menikah. Benarkah putriku? Memang tidak salah ayah memilihmu. Permisi, Ayahanda. Galuh ingin pergi ke belakang dulu. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apakah ada orang di dalam? Selamat datang. Ada yang bisa kubantu? Nenek sihir. Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu, penyihir. Apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin kau mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu menjijikan. Dan yang jelas, aku ingin Chandra Kirana menjadi menderita. Baiklah, aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat menikah dan bertunangan dengan Raden. Penyihir sedang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini aku ada imbalan sedikit untuk kerjamu. Jika pekerjaanmu berhasil, maka aku akan memberikan imbalan yang lebih banyak lagi kepadamu. Baiklah, sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Setelah pulang dari menemui nenek sihir, Dewi Galuh merasa tidak puas. Dan dia ingin melakukan rencana jahat lainnya untuk menjebak Chandra Kirana. Biar ayah semakin murka pada Chandra Kirana, bagaimana bila aku membuat sesuatu? Ayahanda, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu tentang Chandra Kirana. Ada apa putriku? Ternyata dia selama ini telah menjalin cinta dengan salah satu pengawal kita, ya. Ini buktinya. Apa? Kirana, cepat kamu sini. Ada apa, Ayahanda? Baca suratnya. Ampun, Ayahanda, ini fitnah, Ayahanda. Jangan percaya ini. Cukup, keluar kau dari istanaku. Setelah itu, Chandra Kirana pergi ke tepi sungai. Lalu di sungai tersebut, Kirana dihampiri oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintahi oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kabarmu? Siapa kamu? Diam. Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Kamu akan berubah menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi apabila menjelang malam, kamu akan berubah menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir apabila kamu bertemu dengan Raden ini. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang kakek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Ada apa ini? Oh, ternyata keong. Keong sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Kakek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Kirana kembali ke wujud manusianya.
Hingga menjelang malam, kakek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, kakek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampai di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si kakek bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si kakek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, kakek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Kakek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si kakek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu kakek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri cantik itu. Siapakah kamu putri dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana, kek. Aku putri kerajaan Daha yang telah disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudariku karena merasa iri padaku. Sekarang ini mana? Kakek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Ya tapi namanya manusia kalau sudah merasa dulu pasti apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu tinggal di rumah kakek dulu. Terima kasih, kek. Karena merasa curiga dengan kepergian Chandra Kirana, Raden Inu akhirnya mencari Chandra Kirana. Tak mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada orang yang menyebabnya. Aku harus mencari tahu siapa orangnya. Saat Raden Inu pergi mencari Chandra Kirana, ia melewati hutan. Dan di situ, ia bertemu seekor gagak yang ternyata itu adalah jelmaan nenek sihir. Siapakah kamu ini, Gagak? Apakah kau penyihir? Aku adalah penyihir dan akulah yang mengutuk Chandra Kirana agar dia tidak bisa menikah dengan kau. Apa? Atas suruhan siapa kamu melakukan ini? Lakukan semua ini atas suruhan Dewi Galuh. Ia tidak mau kau menikah dengan Chandra Kirana. 3 kali kalian berani. Sekarang ikut aku ke istana. Saat tiba di istana, Raden Inu menceritakan segalanya pada raja tentang Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Tuanku, apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Mengapa engkau mengusirnya? Saya yakin kamu tidak akan mempercayainya. Dia telah berkhianat. Apa? Berkhianat? Dia telah dijebak oleh saudarinya. Dari mana kamu tahu itu? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Dewi Galuh untuk menjebak Chandra Kirana. Dewi Galuh, kemari kamu. Ada apa, Ayahanda? Dan mengapa Raden Inu di sini? Jangan kaget, aku sudah tahu semuanya. Kamu keluar dari istana dan kamu dipenjara di istana. Setelah itu, Raden Inu mencari Chandra Kirana. Karena dia merasa haus, Raden Inu menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Ada pondok, mungkin aku bisa beristirahat dan setidaknya mendapatkan seteguk air minum. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Loh, bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Aku sudah berhari-hari mencarimu. Sekarang, ayo kita pulang. Ayahmu menunggumu. Terima kasih Raden Inu, kamu telah menyelamatkanku. Dari dalam rumah, terdengar suara kakek memanggil Kirana. Siapa Kirana? Oh kakek, kenalkan, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia ingin menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak meninggalkan kakek sendirian di sini. Apa Kirana? Pulanglah. Kau pasti merindukan keluargamu. Begini saja, kakek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta kakek yang baik hati tersebut ke istana. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya.